Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Mentari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS pemasaran digital. Yang pertama itu adalah identifikasi tren pasar dari tas rotan di Indonesia. Tas rotan merupakan bagian dari tren fashion berbasis kerajinan tangan yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan ini. Yang pertama, meningkatnya kesadaran akan produk lokal, yaitu dengan semakin banyaknya kampanye untuk mendukung UMKM dan produk buatan lokal, tas rotan mengalami lonjakan permintaan, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Dampak media sosial, lalu yang kedua ada dampak media sosial, yaitu banyaknya selebriti dan influencer yang menggunakan tas rotan dalam berbagai kesempatan sehingga meningkatkan exposure produk ini. Instagram dan TikTok menjadi platform utama yang mempercepat penyebaran tren ini. Lalu yang ketiga ada daya tarik estetika dan keunikan produk, yang mana tas rotan ini memiliki nilai estetika yang khas dan desain yang unik dan eksotis. Banyak pembeli yang tertarik karena tas ini berbeda dari produk massal buatan pabrik. Permintaan, lalu yang keempat ada permintaan global yang meningkat, yang mana selain di dalam negeri, permintaan dari luar negeri juga ada, khususnya dari Eropa dan Amerika, juga mengalami peningkatan, yaitu dengan banyaknya turis yang membeli tas rotan sebagai oleh-oleh khas Indonesia. Lalu yang terakhir ada dan inovasi desain dan kombinasi material, yang mana produsen tidak hanya mengandalkan rotan sebagai bahan utama, tetapi juga mulai mengkombinasikannya dengan kulit, kain, atau motif batik untuk meningkatkan daya tarik pasar. Lalu di sini ada bagian target pasar. Untuk bagian demografinya, yaitu untuk usia 20-40 tahun, yang mana jenis kelaminnya itu mayoritas perempuan sebagian besar. Meskipun ada beberapa desain unisex, ada juga yang diminati laki-laki. Lalu ada juga dari lokasi, yang mana pasar domestik, khususnya konsumen di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan Yogyakarta. Lalu ada di pasar ekspor, yaitu negara-negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Jepang, dan Australia. Untuk pendapatan, kelas menengah ke atas yang memiliki daya beli untuk fashion premium. Lalu yang kedua ada bagian psikografi, yang mana menyukai produk-produk fashion dengan desain unik dan etnik. Jadi dia ini peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan eco-conscious, yang mana menghargai produk kerajinan tangan dan mendukung UMKM, yang serta juga aktif di media sosial dan sering mengikuti tren fashion terbaru. Lalu yang ketiga ada perilaku konsumen, yang mana sebagian besar konsumen itu membeli berdasarkan tren media sosial dan rekomendasi dari influencer. Lalu yang kedua ada sering membeli produk melalui platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, hingga marketplace global seperti Etsy. Lalu memiliki preferensi terhadap produk yang fungsional tetapi tetap stylish. Dan terakhir, konsumen ini tertarik pada produk dengan ceritanya atau nilai budayanya yang sangat kuat. Lalu selanjutnya itu adalah analisis kompetitor, yang mana industri tas rotan memiliki berbagai pelaku usaha mulai dari pengrajinan kecil hingga merek besar yang sudah mengeksplor ke luar negeri. Ini ada beberapa penjelasan, yaitu dari bagian kekuatan kompetitor, yang mana kualitas produknya banyak produsen yang menghasilkan tas dengan anyaman yang rapi, kuat, dan tahan lama, desainnya yang menarik, yang mana inovasi dalam bentuk dan warna terus berkembang untuk mengikuti tren pasar. Lalu yang ketiga itu adalah citra produk yang kuat, yang mana beberapa brand lokal seperti Dewi Ratan, Bali Ratan Bags, dan juga Sanuesa yang memiliki reputasi internasional.
Lalu yang terakhir, jaringan ekspornya itu yang luas. Jadi beberapa merek berhasil itu sudah masuk ke pasar luar negeri melalui e-commerce global dan pameran internasional. Lalu untuk kelemahan kompetitor, yang mana untuk dari bagian harganya ini relatif mahal karena dibuat dengan tangan, jadi harga tas rotan ini jadi lebih tinggi dibandingkan tas berbahan sintesis. Lalu yang kedua itu produksinya itu terbatas, jadi banyak produsen masih mengandalkan metode produksi manual sehingga sulit memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Lalu yang ketiga, kurangnya pemasaran digital yang optimal, yaitu tidak semua produsen mengoptimalkan pemasaran online sehingga masih kalah dari merek-merek global yang lebih agresif dalam memasarkan produknya. Lalu yang terakhir itu adalah ancaman produk imitasi, yang mana banyak tas rotan tiruan berbahan sintesis yang dijual dengan harga lebih murah. Dan ini menurunkan nilai eksklusivitas produk asli. Lalu untuk bagian strategi kompetitornya, yang pertama ada diversifikasi produk, yaitu dengan menawarkan berbagai ukuran warna dan model untuk menarik lebih banyak segmen pasar. Lalu yang kedua, itu kita akan menjalankan kolaborasi dengan desainer, yang mana beberapa brand bekerja sama dengan desainer ternama untuk menciptakan koleksi-koleksinya yang terbatas. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan digital marketing, yang mana di sini kita harus meningkatkan kehadiran di media sosial dan bekerja sama dengan influencer fashion yang sudah terkenal. Lalu yang terakhir ada ekspansi ke pasar global, yang mana di sini kita harus berpartisipasi dalam pameran internasional dan menjalin kerjasama dengan distributor luar negeri. Lalu di sini untuk contoh dari email marketingnya, yaitu boleh saya bacakan yang pertama, seperti diskon 20% untuk pembelian pertama Anda, pas rotan eksklusif. Jadi di sini kita harus mengetikkan nama orangnya gitu ya. Halo Ridaya, kami punya kabar baik, bla 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 bla. Terus kita kasih tahu bahwa produk kita ini kelebihannya apa-apa aja, dan juga kita harus memasukkan seperti kode saat para pelanggan atau konsumen itu ingin men-check out, jadi dia punya harga potongan yang spesial. Dan juga kita harus membuat promo ini tuh kayak terbatas gitu waktunya. Jadi orang tuh kayak kejar-kejaran untuk membeli tasnya. Nah, jadi ini contohnya. Jadi, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.